Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKJW Simomulyo yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam situasi pandemi Corona saat ini, demi kesehatan kita bersama, maka ibadah Paskah hari ini kita lakukan bersama di rumah kita masing-masing. Mari tetap kita lakukan ibadah Paskah ini dengan penuh sukacita. Kami persilahkan jemaat untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang ditandai dengan kebangkitannya. Dengan perantaraan kebangkitannya, harapan baru untuk hidup di masa mendatang semakin terbuka. Sebab maut yang selama ini menguasai hidup manusia telah dikalahkan. Selanjutnya Tuhan Yesus yang sudah bangkit adalah terang abadi yang datang dari Allah yang hidup. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus 15 pada ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Demikian pembacaan firman sebagai dasar ibadah kita saat ini. Bapak Ibu, mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 194, kita pujikan bait yang pertama. Saudara-saudara, nyanyian syukur kita terima dari kitab Mazmur 118 pada ayat yang pertama demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku jemaat Tuhan, kesaksian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada hari kemenangan Tuhan Yesus ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami merindukan suara kebenaran-Mu melalui firman-Mu yang hidup. Kuasailah seluruh ruangan ini. Jauhkanlah dari segala roh kegelapan yang menyesatkan kami. Kami memohon, Roh Kudus berkenan membuka hati dan pikiran di setiap pribadi kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya kuat kuasa-Mu dan hikmat dari-Mu menguasai diri kami, sehingga apa yang kami ucapkan sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari,
Lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluknya kaki serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 59, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Paskah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kita beri judul Sukacita Kebangkitan Kristus. Pada ayat yang ke-7a dikatakan dari Injil Matius tadi yang demikian, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal apakah yang membuat saudara bersukacita? Tentunya jawabannya bermacam-macam. Kalau Bapak Ibu ditanya hal apakah yang membuat saudara bersukacita, jawabannya beragam, bermacam-macam. Mungkin ada yang menjawab, saya bersukacita karena mendapatkan berkat. Atau mungkin ada yang juga menjawab, saya bersukacita sebab Tuhan mendengar dan mengabulkan doa saya. Atau ada yang menjawab, saya merasa senang, saya merasa bersukacita karena ada jalan keluar dari persoalan hidup saya. Itu jawaban sangat bervariatif bagi orang-orang kalau ditanya, hal apakah yang membuat saudara bersukacita? Bisa jadi saat tidak punya uang, lalu ada orang yang meminjami uang, tentu itu juga menjadi sukacita tersendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan, ungkapan sukacita terjadi karena kita mengalami hal yang baik dalam hidup kita. Jadi ungkapan sukacita itu akan terjadi karena kita mengalami hal yang baik dalam hidup kita.
kita merasakan karya dan penyertaan Allah sepanjang hidup kita. Kendati ada berbagai persoalan dan pergumulan, kita tetap bersukacita, kita tetap bahagia, sebab kasih penyertaan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka akan selalu ada sukacita di hati dan hidup kita, jika di dalam kehidupan kita, hati dan hidup kita selalu dekat dengan Allah. Itulah saudara-saudara, sukacita akan senantiasa ada di dalam kita bila kita senantiasa dekat dengan Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan di Minggu Paskah ini, di sana menceritakan tentang perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit dan hidup. Sebelumnya Maria Magdalena berjumpa dengan malaikat Tuhan yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan memerintahkan untuk mewartakan kepada para murid berita kebangkitan Yesus ini. Di dalam hati Maria Magdalena ada perasaan takut sekaligus sukacita mendengar hal itu. Pada saat itu Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus yang hidup. Ia segera memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Setelah itu Yesus mengutusnya untuk pergi dan mengatakan tentang peristiwa kebangkitannya kepada murid-murid yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus yang hidup nampaknya mengubahkan perasaannya, mengubahkan perasaan Maria. Maria yang semula berduka, Maria yang semula merasa sedih, takut, kini berganti dengan sukacita, bahagia, sekaligus bersemangat. Yesus yang bangkit memberikan sukacita dan semangat baru kepada Maria untuk melanjutkan karya Allah di tengah dunia. Pesan bagi kita, Paskah adalah sukacita. Paskah adalah semangat untuk terus berkarya dan berbuah dalam hidup. Di dalam Paskah ada kemenangan Kristus dan kemenangan kita sebagai pengikutnya. Demikian melalui Paskah ada komitmen diri untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia. Kini dengan penuh sukacita dan semangat, marilah kita semakin sungguh dalam melayani dan mewartakan karya dan kasih Allah pada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dunia sedang sakit karena merebaknya virus corona di mana-mana. Saya selalu mengingatkan kita bersama-sama untuk saling menjaga diri kita masing-masing. Kita patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita untuk tidak meninggalkan rumah kita. Kita saling menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Kita menjauh dari kerumunan-kerumunan dan lain sebagainya. Mari kita lakukan itu semuanya dengan baik, agar yang namanya COVID-19 tidak semakin merebak, tetapi bisa segera terputus rantai merebaknya virus itu. Itu harus muncul dari diri kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing. Kalau pemerintah sudah menyuruh kita untuk
beristirahat di rumah kita masing-masing, ya Bapak Ibu tidak usah ke sana kemari. Kita harus tetap tinggal di tempat kita jaga kesehatan kita, tetap kita bersyukur, kita tetap bersukacita. Kristus yang sudah bangkit menyertai kita. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Marilah kita menjaga situasi kondisi bangsa kita ini yang kita cintai ini semakin baik. Virus COVID-19 segera hilang dari negeri yang kita cintai ini. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama tunjukkan bahwa kita mampu menjadi teladan yang baik. Kita tetap bersukacita kepada Tuhan, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah memberikan keselamatan kita, juga membangkitkan kita memiliki semangat untuk juga membantu negara yang kita cintai ini, sehingga virus itu tidak sampai menyebar kemana-mana. Kiranya sukacita kebangkitan Kristus senantiasa mewarnai kehidupan kita. Selamat Paskah, selamat bersukacita di dalam kemenangan Yesus Kristus. Tuhan yang bangkit senantiasa menyertai Bapak Ibu semuanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita sejenak mengambil saat teduh. Kita renungkan firman Tuhan yang telah kita terima tadi. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh bisa kita akhiri bersama-sama. Mari firman Tuhan tadi kita sambut dengan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 195. Kita pujikan bait yang pertama sampai ayat yang ketiga. Fajar
dimohon berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, mari kita kembali memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, di pagi ini kami benar-benar bersyukur atas kebangkitan yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau benar-benar mengasihi kami, supaya kami benar-benar Kau selamatkan. Untuk itu kami benar-benar mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Dalam ibadah yang penuh dengan sukacita ini, kami juga berkenan memohon kepada Tuhan, bagi Gereja Kristen Jawetan, dan segenap warga GKJW dimanapun saja berada. Tuhan senantiasa sertai dan berkati, jauhkan dari segala persoalan, jauhkan dari segala sakit penyakit yang menghampirinya, supaya mereka semua senantiasa mendapatkan kesehatan yang terbaik. Tuhan yang makasih, saat ini masih merebak virus COVID-19 di negeri kami Tuhan. Pemerintah kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tidak semakin merajalela dengan banyak cara yang dilakukan. Tuhan berkati upaya-upaya pemerintah kami, sehingga virus COVID-19 ini akan segera sirna dari negeri yang kami cintai ini. Untuk itu Tuhan, berilah kemampuan bagi para pemimpin negeri ini dengan bijak mengatasi persoalan ini. Secara khusus, saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan, para medis, dokter, perawat, TNI, Polri, yang menghalau ini semuanya, Tuhan berkati, berilah kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan, sehingga apa yang diupayakan benar-benar membuat kesadaran bagi seluruh warga masyarakat untuk bisa mematuhi aturan pemerintah, sehingga virus COVID-19 ini tidak sampai terjadi di mana-mana, tidak semakin bertambah, tetapi segera terputus hubungan, dan masyarakat di Indonesia ini akan hidup dengan tentram, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi segenap warga Gereja Kristen Jawetan di Simomoyo ini. Tuhan senantiasa berkati siapapun juga, berilah kecukupan dalam hidupnya, khususnya dalam situasi yang seperti ini. Tuhan berkati, cukupi segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Berilah kesehatan yang terbaik, sehingga mereka akan tetap bersukacita atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan persembahan sebagai rasa syukur kami. Tuhan terima dan sucikan, sehingga persembahan yang terkumpul juga akan berguna untuk kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat.
Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Semuanya ini hanya kami aturkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkan kasih setia-Nya pada kita dengan rela menderita dan mati di kayu salib. Yang pada hari ini kita peringati kebangkitannya dari mengalahkan maut. Untuk mewujud nyatakan kasih kita pada Tuhan, marilah kita mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah kita terima. Firman Tuhan sebagai dasar pengumpulan persembahan diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 yang demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersama dengan pengumpulan persembahan ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 202, bait 1 dan 2. Juru selamat telah menang.
Mari kita berdoa. Di hari yang penuh ungkapan syukur ini Tuhan, kami memuji keagungan-Mu. Oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami terima karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami persiapkan. Kiranya kuduskan dan terimalah persembahan ini Tuhan, agar boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dan dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Dan ajarkanlah kami terus untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal kepadamu, terlebih mengerti untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Inilah Tuhan, doa syukur kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Untuk itu saudara-saudara, selanjutnya mundurlah dari hadirat Tuhan dengan sukacita. Ingatlah selalu bahwa saudara dipanggil untuk tetap setia dalam penderitaan hidup bersama Tuhan Yesus yang bangkit. Kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 438 bait yang pertama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan. Melalui hamba-Nya, terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang perkasa dan pemurah, melindungi dan memberkati-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, memberi-Mu kasih karunia dan rahmat. Roh Kudus dengan terang-Nya yang ajaib, memberi-Mu hikmat dan kesejahteraan kini dan selamanya. Amin. Kepada